Kami yakin gugatan ini insya Allah ditolak. Hormatilah gitu kan yang menantang Anda. Kalau LM punya etikat baik, minta maaf di media massa atas segala apa yang dia sampaikan yang tidak benar itu, termasuk dia mencabut, ya kita maafkan. Pagi ini, sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Berembus kabar jika sidang kali ini akan digelar secara tertutup. Kabar itu pun ramai dikaitkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang disebut-sebut akan hadir di persidangan setelah 3 kali mediasi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Menyinggung ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang mediasi, mendapat tanggapan pedas dari Lisa Mariana. Menurut Lisa, Ridwan Kamil pengecut berhadapan langsung dengan dirinya di persidangan. Lantas akankah kali ini Ridwan Kamil akan benar-benar datang menghadiri persidangan gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana? Sesuai dengan relas panggilan tanggal 19 Mei itu sidang lanjutan karena proses mediasi gagal, agendanya pembacaan gugatan. Kami tidak tahu tertutup atau terbuka, itu kebijakan majelis hakim. Tidak hadir, kenapa? Nggak ada kewajiban. Kecuali, kan saya bilang dari awal nih, selalu berulang-ulang bahwa tidak ada kewajiban Pak RK hadir. Apalagi sampai persidangan berikutnya, ngapain hadir? Kan ada kuasa hukum. Kita tim penasihat hukum hadir, mewakili Pak RK mendapatkan surat kuasa. Kalau LM hadir setiap persidangan, mungkin dia punya motif lain. Kan beda-beda nih motifnya. Orang menggugat, katakanlah misalnya LM menggugat, motifnya apa? Kita nggak tahu kita. Nah kalau dia hadir setiap hari dalam persidangan, setiap minggu dalam persidangan, motifnya apa? Nggak tahu kita. Kalau Pak RK kan sudah memberikan kuasa profesional, jadi menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan secara profesional, untuk menjawab gugatan, membuktikan kebenaran dari gugatan benar atau tidak. Gitu. Jadi sekali lagi, ya Pak RK nggak hadir. Kami yakin 1000% dengan tidak mendahului Tuhan, dengan tidak mendahului hakim majelis hakim, kami yakin gugatan ini insya Allah ditolak. Ya kalau nggak ditolak pasti di NO, nggak diterima. Menurut kami ya, kami punya keyakinan itu karena setelah kami baca tidak punya dasar gitu loh. Kontradiktif. Satu sisi minta A, satu sisi dalam petitumnya minta B. Harusnya konsisten, kalau A ya A gitu loh. Jadi kalau misalnya dia minta A, menjelaskan A di dalam positanya, tapi di dalam petitumnya dia minta B, kan nggak nyambung. Dia minta tes DNA, tapi di dalam petitum positanya dia menjelaskan sudah jelas itu anak biologis RK dengan LM, makanya kami minta ganti rugi ini. Pertanyaan sekarang, bisa dibuktikan nggak? Katanya sibuk banget guys, sedangkan kan dia sudah sipil ya. Kalau mau ngomong sibuk, semuanya orang juga sibuk gitu loh. Tapi kan, ya kan yang menantang tes DNA dia, yang bilang sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermartabat apa segala macem. Tapi dia juga yang mangkir. Rumah dia tuh 15 menit loh ke PN. Apa sih sibuknya? Hormatilah gitu kan yang menantang Anda. Yang bilang bermartabat kan Anda gitu kan. Ya Pak RK hanya ketawa aja gitu, lihatnya geli juga melihatnya gitu loh. Selain Ridwan Kamil yang dikabarkan akan hadir di persidangan,
pihak Revelino juga dipastikan akan menghadiri persidangan gugatan Lisa Mariana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kehadiran pihak Revelino tidak hanya sebagai penonton yang melihat jalannya persidangan, tetapi sebagai pihak ketiga yang mengintervensi lantaran merasa tidak dilibatkan dalam gugatan yang dilayangkan Lisa. Jika benar nantinya Revelino dihadirkan dalam persidangan, maka ini akan menjadi pertemuan Lisa dan Revelino setelah sekian lama tak berjumpa. Lantas, apa tata kuasa hukum Revelino terkait kehadirannya di sidang gugatan Lisa Mariana pagi ini? Yang jelas kami bersama dengan tim kami ya untuk ikut masuk di dalam persoalan yang sedang berlangsung, yang gugatan yang diajukan oleh LM. Adalah kami berencana mau masuk sebagai intervensi. Begitu. Jadi kami nggak ada urusan dengan siapapun di situ. Kami di sini hadir nanti. Intervensi itu berdasarkan inisiatif sendiri. Kami tidak tahu hadir atau tidak, tapi kami mendapat informasi dari pengacaranya akan hadir. Kehadiran mereka ya kami sekali lagi menghargai, apapun kehadiran mereka itu ya mungkin mereka mau melihat perkembangan sejauh mana, karena kan kliennya Revalino kan yang mengaku sebagai ayah biologis. Terlepas pengakuannya seperti apa, yang pasti hubungan itu tidak dibantah oleh LM sendiri. Dibantah nggak hubungannya dengan Revalino? Dibantah nggak? Nggak ada kan dibantah. Ada hubungan itu kan? FWB. Ada kan hubungan itu kan? Hubungan pacaran ada, hubungan percintaan katanya ada. Nah, kalau dia mengaku sebagai ayah biologis Revalino, sah-sah saja. Kenapa? Mungkin dia merasa, tanda kutip ya, bahwa dia ya pernah kan begitu. Nah, karena dia pernah berhubungan dugaannya, ya dia merasa bahwa itu anak biologis gitu loh. Makanya dia mengaku, kan gitu aja udah. Kita merasa punya hak tapi tidak dilibatkan dalam pokok persoalan, maka kita berhak melibatkan diri untuk masuk di dalam sebagai pihak begitu yang sedang bersengketa. Sah-sah saja itu mah diatur, biasa-biasa aja, gak ada yang spesial juga. Cuman kami menunjukkan bahwa ini bentuk keseriusan kami, bahwa kami tidak main-main di sini. Bahwa Revalino itu tidak hanya pansos ataupun apa. Mari kita buktikan nanti keseriusan dan kesungguhan kita untuk memperjuangkan CA itu. Ya artinya begini, kami menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak ngomong doang, bahwa ini serius. Revalino tidak main-main di sini. Kan begitu. Selama ini kan banyak komentar netizen itu mana bukti keseriusannya, jangan cuma ngomong doang di media-media. Masuk kan begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya kesungguhan kami, keseriusan kami bahwa Revalino pun tidak main-main dalam memperjuangkan anak tersebut. Kan begitu. Sampai ada titik terangnya nanti. Kenapa si Revalino gembel ini tiba-tiba muncul gitu loh. Tiba-tiba muncul gitu loh. Buat apa? Orang bukan anaknya jangan gila ya. Muka anak gue cantik. Ya, lihat kan tadi nggak ada dia-dianya sama sekali. Yang jelas kami memperjuangkan yang terbaik buat klien kami. Karena dia meyakini juga bahwa apa yang disampaikan LM pada waktu itu adalah benar adanya, dikaitkan dengan hubungan mereka, dan memang itu faktanya. Jadi Revalino pun menginginkan hal yang samalah posisinya. Kalau memang LM pingin banget diakui nama si RK, Revalino juga kurang lebih begitu, pingin banget anak itu, kan begitu. Ini bukti keseriusan kami, bahwa kami tidak hanya berhalusinasi. Bentuk hadiran kami ini adalah bentuk yang nyata, bahwa kami akan memperjuangkan apa yang menjadi haknya Revalino sampai ada putusan pengadilan nanti. Emang kita dulu pernah temenan gitu ya, lama nggak berhubungan, maksudnya nggak ada hubungan. Aku nggak tahu dia kemana, bahkan aku nggak tahu dia lagi di penjara gitu ya. Tiba-tiba nongol pas aku lagi viral, nge-DM dan mengancam. Bunyinya adalah, pokoknya gue nggak mau tahu kalau Selin itu anak gue, katanya. Di sini aku jelasin ya, di cumi-cumi nih ya. Waktu itu aku hanya menghargai
keluarga aku juga mengalami depresi kan. Jadi ya udahlah, siapa dulu nih yang mau nikahin gitu ya, terbesit di pikiranku kayak gitu kan, karena aku juga mengalami baby blues. Wah pokoknya mental bener-bener gak stabil lah gitu. Terjadilah chat itu, dan si Bernie ini juga udah tahu kalau misalnya aku ngomong begitu itu bercanda. Perlawanan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil dengan menggugatnya secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung terus bergulir usai sidang mediasi berakhir deadlock. Dalam gugatannya, mantan model majalah Dewasa itu meminta ganti rugi material dan non-material senilai 16 miliar. Bahkan, ada pihak yang mengatakan gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil lebih dari 16 miliar. Lantas apa tanggapan pihak Ridwan Kamil atas tuntutan Lisa Mariana? Akankah kali ini Ridwan Kamil menuruti permintaan Lisa? Terkait dengan gugatan-gugatannya, ya silakan disampaikan ke depan persidangan. Tinggal nanti kita cek satu persatu seperti apa fakta dan bukti-buktinya di persidangan. Ya supaya jelaskan perkara. Dari awal kan kami sudah sampaikan, silakan digugat di pengadilan, silakan data-data yang disampaikan di persidangan, tinggal kita cek datanya seperti apa, valid atau tidak, itu loh. Bagi kami nggak ada masalah, silakan aja, fine-fine aja kita. Kayaknya lebih deh Mbak, bukan 16M. Berapa nih Kak? Hah? Nggak boleh disebutkan di sini. Pokoknya itu masalah gugatan 16M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa mempublish di sini ya. Nggak tahu, yang pasti kalau kita baca gugatannya itu 16, sekian miliar, terdiri dari ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Jadi 16 miliar sekian. Menurut kami ganti rugi yang dia sampaikan itu ngawur gitu loh. Kan dia sampaikan gugatan ganti rugi materialnya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan pendidikan anak, sekolah anak. Pertanyaannya udah ada tes DNA-nya belum? Nah kalau belum, kontradiktif dong. Satu sisi lo minta sekolah anak bla bla segala, satu sisi lo minta tes DNA, kontradiktif. Makanya bagi kita ya sesuatu yang seperti ini kita santai. Makanya dari awal kami sampaikan ya kita santai-santai aja nanggapin gugatannya. Kami anggap gugatannya ngawur gitu loh. Dalam gugatan kami itu kan mungkin sudah banyak diakses di luar sana ya. Jadi memang kami gini, jika misalkan dikabulkan gugatan kami, Bapak Ridwan Kamil atau selaku tergugat tidak mampu membayar 10 juta per bulan, maka kami memohonkan kepada majelis hakim untuk menyita rumah Bapak Ridwan Kamil yang di Bandung, agar nanti rumah tersebut disita, dilelang, hasilnya dijual untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada klien kami. Itu nanti masih jauh ketika sudah putusan pengadilan. Meski digugat secara perdata dan dituntut mengganti kerugian baik material maupun non-material senilai 16 miliar, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, tetap membuka pintu maaf dan perdamaian jika Lisa bersedia meminta maaf secara terbuka. Namun, jika tidak ada itikat baik, ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung Lisa. Hal itu disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil yang menurutnya tidak menutup kemungkinan akan menuntut balik Lisa atas dugaan pencemaran nama baik secara perdata. Kalau LM punya etikat baik, minta maaf di media massa atas segala apa yang dia sampaikan yang tidak benar itu, termasuk dia mencabut, ya kita maafkan, selesai perkara, kan gitu. Itu loh terkait yang di perdata kan gitu. Ya karena memang ini kan, ya kalau dia bilang dia punya bukti, ya kita lihat aja nanti di pengadilan buktinya apa gitu loh. Ya kalau sepanjang buktinya sahih, sepanjang buktinya valid, ya buktikan. Kalau enggak, ya berarti omon-omon. Ada konsekuensi hukumnya apa itu? Ya ada gugat balik, ada konvensi kan, gugat balik.
nggak tertutup kemungkinan Pak RK bisa nuntut balik loh. Kenapa? Karena ada upaya pencemaran nama baik kan di sini. Ya kalau misalkan dari sana minta damai atau duduk bersama gitu kan, ya oke gitu, aku terima. Gak mungkin ya kalau nggak punya duit gitu kan, walaupun udah disita kan juga pasti ada lah res-resannya Mbak. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, terkait agenda sidang yang disebut-sebut akan berlangsung tertutup, mendapat tanggapan dari praktisi hukum Endang Hadrian. Menurut Endang, hanya persidangan tertentu yang dilangsungkan secara tertutup. Itu pun dalam putusan hakim harus dilakukan secara terbuka. Transparansi dan keadilan menjadi aspek penting mengapa sidang harus digelar secara terbuka, kecuali beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk digelar terbuka. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ada undang-undang lain yang menentukan. Jadi ada kecualinya. Undang-undang menentukan lain. Yang lain tersebut yang bagaimana? Ada undang-undang yang memberikan pengecualian untuk menjaga kepentingan umum, seperti kepentingan anak, masalah anak-anak itu tertutup untuk umum, kepentingan negara, atau kepentingan yang menyangkut kesusilaan. Itu kasus perceraian, itu ada undang-undangnya memang tertutup umum. Namun pada dasarnya prinsip keterbukaan tetap menjadi landasan dalam proses peradilan perdata terbuka untuk umum nih. Hal tersebut demi menjamin keadilan dan transparansi. Makanya walaupun sidang itu tertutup untuk umum, pembacaan putusannya tetap harus terbuka. Itu. Lalu apa alasan yang mendasari sidang itu tertutup untuk umum atau penutupan sidang? Bahwa di dalam perkara perdata, sidang tertutup untuk umum biasanya dilakukan untuk melindungi privasi dan kepentingan para pihak yang berperkara. Sidang tertutup untuk umum itu dilakukan apakah sesuai prosedur hukum yang berlaku atau tidak. Jadi dipastikan harus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, pengawasan tersebut juga, Mahkamah Agung juga, Komisi Yudisial juga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan yang tertutup untuk umum. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan oleh para pihak yang berperkara terhadap proses persidangan yang tertutup untuk umum. Juga masyarakat yang dapat meminta informasi melalui proses persidangan untuk umum nanti dapat lihat pada pembacaan putusan. Maka dengan demikian diharapkan integritas persidangan tertutup untuk umum ini dapat terjaga dengan putusan yang seadil-adilnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.